Adina Bilkis. Di sini kami akan menjelaskan public relation yang meliputi: pertama, ada definisi, fungsi, dan tujuan public relation secara umum. Yang kedua, ada fungsi dan tujuan public relation dalam organisasi. Yang ketiga, ada teknik dan cara membangun public relation. Dan yang terakhir, ada simulasi public relation itu sendiri. Public relation adalah proses interaksi di mana public relation menggiring opini publik sebagai input untuk menciptakan keuntungan yang menguntungkan kedua belah pihak dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi publik dan partisipasi publik, bertujuan menanamkan keinginan. Crystallizing Public Opinion menyebutkan bahwa public relation adalah profesi yang mengurusi hubungan antara suatu perusahaan dan publiknya yang menentukan hidup perusahaan itu. Wijaja 2001. Contohnya, usaha menciptakan hubungan yang harmonis antara suatu perusahaan dengan publiknya sekaligus menciptakan opini publik sebagai efeknya yang sangat berguna sebagai input bagi perusahaan yang bersangkutan. Public relation diharapkan dengan masyarakat dalam berbagai aktivitas bisa bersama-sama memberikan informasi dengan tujuan bersama. Menurut Onong Ujiana Effendi merumuskan bahwa fungsi public relation ada dua. Yang pertama, menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Kedua, membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik baik eksternal maupun internal. 3. Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada organisasi. 4. Melayani publik dan menasihati pimpinan organisasi demi kepentingan umum. Menurut Rosadi Ruslan tahun 2001, tujuan public relation sebagai berikut. Yang pertama, menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen. Yang kedua, mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan. Untuk tujuan public relation yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. Yang keempat, efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek. Dan yang kelima, mendukung bauran pemasaran. Sedangkan tujuan adanya public relation dalam organisasi adalah untuk membangun dan mempertahankan pengertian dari perusahaan atau organisasi tersebut antara pihak yang terlibat di dalamnya, baik kelompok maupun individu. Di dalam organisasi, seorang public relation secara fungsional dapat menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan cara menciptakan komunikasi yang harmonis antara pimpinan dengan pegawai, pimpinan dengan publik, ataupun pegawai dengan publik untuk menciptakan suatu citra organisasi yang menguntungkan dan didukung dengan kegiatan-kegiatan public relation yang dilaksanakan secara internal maupun eksternal demi kepentingan publik. Secara sederhana, fungsi dari public relation adalah untuk menghubungkan publik atau pihak yang berkepentingan di dalam atau di luar organisasi. Onong Ujiana, Effendi, 1998-153 memberikan gambaran bahwa fungsi public relation yaitu untuk menciptakan hubungan harmonis dengan komunikasi dua arah secara timbal balik antara organisasi dengan publiknya, baik secara internal maupun eksternal, guna untuk menyebarkan informasi. Hal ini berarti dengan komunikasi akan mewujudkan dan menyalurkan opini publik terhadap organisasi yang bersangkutan. Untuk membangun public relation yang baik, yaitu yang pertama, membuat strategi public relation sebagai storytelling. Saat membuat strategi public relation, selalu gunakan manusia sebagai subjek utama. Mengapa begitu? Dengan menggunakan metode ini, audiens akan merasakan hubungan emosional. Yang kedua, buat pemasaran melalui konten. Pemasaran lewat konten adalah bagian penting dari strategi public relation agar dapat efektif. Konten membantu mahasiswa non-PR mempengaruhi atau menciptakan reputasi agar dilihat secara positif oleh audiens. Karena dengan adanya konten, audiens akan menempatkan pikirannya di top of mind. Yang ketiga, gunakan email sebagai saluran utama. Beberapa perusahaan memilih untuk mengabaikan email,
dan memilih fokus di sosial media. Pendapat tersebut tidak dapat disalahkan, tapi coba simak beberapa salah riset yang mengatakan bahwa 80% strategi public relation yang menggunakan email lebih berhasil. Selanjutnya yang keempat, kita itu harus riset kompetitor. Jadi maksudnya riset kompetitor itu kita mempelajari strategi PR di pihak kompetitor untuk mengetahui berhasil dan kekurangan dari mereka, dari pihak kompetitor. Lalu selanjutnya yang kelima itu tulis key message. Jadi kita tuh harus memikirkan pesan inti yang nanti akan disampaikan, dan pesan itu harus singkat, jelas, dan juga mudah dipahami. Lalu yang keenam itu kita harus melakukan strategi sesuai dengan rencana. Maksudnya itu jadi kita harus melaksanakan dan menggunakan tools serta taktik yang sesuai kita telah rencanakan, dan juga harus sesuai dengan jadwal timeline. Dan yang terakhir itu evaluasi. Setelah eksekusi, maka kita harus mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang telah kita lakukan dan melakukan peningkatan untuk kesempatan yang lainnya atau yang selanjutnya. Berikut adalah beberapa tugas dari public relation untuk lebih mengkonkretkan public relation dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah menyampaikan kebijaksanaan yang telah dibuat oleh pimpinan organisasi. Yang kedua, mendengarkan pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para anggota organisasi. Yang ketiga adalah menciptakan suasana saling mengerti atau interaction dan hubungan yang baik antara sesama anggota dan pengurus di dalam organisasi tersebut. Assalamualaikum, selamat pagi. Apakah benar dengan Saudara Sarah selaku perwakilan dari organisasi Himpunan Mahasiswa? Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, saya dengan Sarah dari perwakilan Himpunan Mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Rahmaduna Ardila Darajat, biasa dipanggil Dona, selaku anggota dari Divisi Public Relation, Organisasi Pergerakan Mahasiswa, ingin menyampaikan informasi bahwasannya kami mengundang segenap anggota organisasi Himpunan Mahasiswa untuk hadir dalam acara yang akan kami selenggarakan, yaitu acara meningkatkan skill public relation di era Society 5.0. Berikut surat undangan yang juga telah kami lampirkan. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya, Mbak Dona. Informasi ini akan saya sampaikan kepada rekan-rekan organisasi Himpunan Mahasiswa. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Untuk itu dengan kebesaran hati saya mengharapkan kehadiran rekan-rekan organisasi Himpunan Mahasiswa sekalian. Terima kasih Mbak Sarah atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.